Jadi Belanda melihat kekuasaan dalam waktu saat itu adalah melihat Lumajang sebagai kekuasaan yang mengancam, sehingga harus depolitisasi. Nah, itu mengapa saya bilang tadi Lumajang penting. Selamat datang di Mas Mansur Channel bagi para penonton yang membanggakan. Edisi kali ini kita akan menceritakan tentang perjuangan para sejarawan Universitas Gadjah Mada dalam menelusuri situs-situs cagar budaya yang ada di Kabupaten Lumajang. Kebetulan tim Mas Mansur Channel diberi kehormatan untuk mendampingi penelusuran ini. Nah, setelah itu kan Kartonegoro dilumpuhkan, Lumajang dihancurkan, tidak boleh ada lagi unit administratif di wilayah ini. Sebelum kita lanjut penelusuran kita, ada baiknya kita ingatkan kembali untuk para penonton yang membanggakan, membantu channel kami dengan menekan tombol lonceng, subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan. Hari ini kebetulan kita mendapatkan atau menerima tamu yang sangat terhormat, yang cukup membanggakan bagi kita tim Mas Mansur Channel dan juga mungkin bagi para penonton semua di seberang sana. Kita kedatangan tamu yang luar biasa, senior yang luar biasa, seorang sejarawan yang sudah tidak asing lagi, Dr. Sri Margana dari jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Dan juga di sini ada Pak Yono dari Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang dan juga Bu Cindy dari Dinas Kearsipan, Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lumajang. Oleh karena itu mungkin ini waktu yang berharga kita bisa berkenalan. Selamat siang Pak. Selamat siang, Dokter. Mas Mansur. Apa kabar ini? Baik. Mohon maaf ini nemui seadanya kita tim Mas Mansur Channel. Saya senang ditemani juga di sini. Oh gitu ya. Ya, kita ingin nanyakan sebenarnya dalam rangka apa mungkin tim dari jurusan Sejarah Universitas Gadjah Mada datang ke Lumajang. Ya, ini kami tahun lalu itu sebenarnya kami dipercaya, diberi tugas oleh pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Bapeda untuk melaksanakan semacam penelitian dan penulisan buku sejarah Lumajang secara yang umum dari masa klasik Hindu-Buddha sampai kepada masa kemerdekaan, terutama sampai tahun 60-an gitu, masa Soekarno lah gitu. Ya. Jadi untuk keperluan itu kami perlu mengunjungi tempat-tempat situs-situs bersejarah di Lumajang selain mencari bahan-bahan arsip dan naskah-naskah. Itu ya. Terus sejauh ini pandangan umum tentang sejarah Lumajang apa menurut Pak Dr. Margana? Ini menarik sekali kalau Lumajang ini sebuah wilayah yang sebetulnya sangat penting. Justru karena sangat penting kemudian... Bukan penting ya, sangat ya? Iya, sangat penting. Iya, yang sangat penting, tapi justru karena sangat penting itu kemudian jangan sampai penting karena karena pentingnya dianggap mengganggu kekuasaan kan gitu. Dan, mengganggu kekuasaan saat itu ya? Iya, terutama kalau kita melihat dari periode Hindu, Buddha, pernah ada pemberontakan juga ya dianggap. Nah, itu kemudian pada masa VOC company sampai masa VOC masih cukup penting juga Lumajang. Iya, karena di sini pernah bupati yang sangat karismatik namanya Kartonegoro yang melawan Belanda sampai titik darah penghabisan istilahnya. Jadi riwayat Lumajang perlawanan sampai
Jadi Company juga melawan juga. melawan karena company punya misi untuk menghabisi musuh utamanya dan keturunan-keturunan, yaitu Suropati. Untung Suropati yang terkenal dalam sejarah itu menjadi musuh utama company, ya. Kemudian keturunan-keturunannya itu menjadi bupati di Rantang, di Malang, dan ya. juga di Lumajang. Di Lumajang, Nah, 3 serangkai ini. Betul. Hingga pada paruh kedua abad 18, wilayah ini menjadi sasaran utama untuk ditaklukkan. Dan sejak itulah maka Lumajang menjadi wilayah yang dipolitisasi. Dipolitisasi mungkin para penonton apa yang ini? Ya, Mas Mansur Channel bingung juga. Dipolitisasi itu maksudnya adalah dulu kan Lumajang itu sebuah unit geografis, yang unit administratif politik gitu. Ya. Jadi yang sebuah wilayah yang yang dipimpin oleh penguasa yang jelas, dengan wilayah teritorial yang jelas, dengan kekuasaan yang jelas. Cuman setelah penaklukan Lumajang oleh VOC ini, kemudian Lumajang tidak dihapuskan dari wilayah administratif yang independen. Sebagai sebuah kadipaten yang merdeka itu sudah dihapuskan oleh Belanda, dan sejak itu tidak boleh lagi ada kekuasaan yang melebihi dari seorang panewu atau kebetulan komandan, kayaknya gitu. berkaitan dengan disertasi Pak Dr. Ya, Margana ini. Kalau sudah kebetulan bagian dari disertasi saya tahun 2007 itu mengenai bagaimana keturunan Suropati di ujung timur Jawa itu dihabisi oleh Belanda. Nah, Lumajang termasuk yang sangat gigih ya melawan Belanda pada saat itu. Nah, jadi Belanda melihat kekuasaan dalam waktu saat itu adalah melihat Lumajang sebagai kekuasaan yang mengancam, sehingga harus dipolitisasi. Nah, itu mengapa saya bilang tadi Lumajang penting. Nah, ya itu kemudian hampir 1,5 abad, mungkin tepatnya 158 tahun. Itu bupatinya namanya Kertonegoro. Ya, baru muncul namanya bupati yang baru. Yang waktu kalah sampai gugur itu. Kertonegoro. Oh, saya baru dengar juga di Lumajang, para penonton Mas Mansur Channel kayaknya juga masyarakat Lumajang baru dengar nama bupati ini. Padahal saya merinding mendengar beliau gugur membela Bumi Pertiwi. Tokoh ini menjadi tokoh penting bagi masyarakat Lumajang. Jadi inspirasi ya, jadi Pak? inspirasi juga. Karena dia juga putra dari keturunan dari seorang pahlawan nasional, Untung Suropati. Iya, Untung Suropati kan sudah dianggap sebagai pahlawan nasional. Paling tidak nanti ada nama jalan barangkali. Semoga bisa diabadikan untuk menghormati jasa-jasa Kertonegoro dalam melawan Belanda ini. Ada baiknya nama tokoh ini diabadikan dan dia kan seorang bupati muslim yang sangat taat, karena perjuangan beliau melawan Belanda itu juga menggunakan bendera Islam. Jadi Bupati Kertonegoro ini kan tahunnya berapa ini? 1767-68. Berarti Islam sudah ada di bumi Lumajang paling tidak 1700-an. Ya sudah, karena keturunan Suropati yang ada di Antang, Malang, Lumajang ini mereka sudah Islam. Sudah Islam ya, 1700-an. Barangkali secara umum saja, maksudnya Islam di bumi Lumajang itu diperkirakan, diduga itu secara kajian umum belum. Kan sebelum diambil alih oleh Suropati kan Lumajang ini bagian dari wilayah kekuasaan Belambangan. Sehingga mengapa Tawang Alun, Raja Belambangan di Macan Putih saat itu, Tawang Alun yang kedua, itu pernah ingin bekerja sama dengan Belanda untuk melawan Suropati, karena Suropati mengambil alih wilayah kekuasaan Belambangan yang ada di Lumajang. Awalnya antara Belambangan dengan Suropati ini bermusuhan? Awalnya nggak bermusuhannya karena Suropati ini mengambil alih bagian dari wilayah Belambangan yang ada di Lumajang salah satunya. Sehingga
otomatis melawan kan gitu. Ya. Nah dari situlah kemudian Islamisasi yang mungkin sudah adanya dalam batas yang sangat terbatas dari grassroots level itu Ya. kemudian menjadi Islamisasi yang lebih masif karena penguasanya, bupatinya Jadi Islam. Islam. Jadi itu yang lebih menguatkan Islam di Lumajang pada masa itu menjadi Zaman lebih, Suropati ya. Zaman Suropati. Ya. Jadi itu juga kemudian mengapa Lumajang menjadi penting karena di mana-mana perlawanan terhadap VOC itu ideologinya ideologi Islam. Makanya Islam banyak ditakuti ya, oleh Belanda pada masanya. Nah setelah itu kan Kartonegoro dilumpuhkan, Lumajang dihancurkan, tidak boleh ada lagi unit administratif di wilayah ini, hanya dipimpin oleh seorang ya pegawai kecil setingkat Panewu gitu. Panewu itu kalau sekarang apa mungkin Pak Dokter? Ya, mungkin kayak Wedono. Wedono ya. Yang di bawah kontrol dari Bupati Probolinggo. Oh, setelah jadi Probolinggo dulu kolaboratornya VOC ya, pada masa itu, pada masa menjadi pasukan koalisinya VOC untuk menaklukkan Malang, Lumajang dan Blambangan, Banyuwangi pada masa itu. Jadi sejak itu berarti baru kemudian muncul kabupaten baru lagi kan tahun 1928. Berarti kalau dihitung dari 1768 sampai 1928 itu sudah kurang lebih 150-an tahun. Lumajang tanpa pemerintahan. Tanpa pemerintahan yang level yang tinggi seperti level kabupaten. Ya, ini mumpung wawancara sedikit, sedikit tapi banyak. Nah, terkait masyarakat, barangkali ini masyarakat Lumajang kan sampai saat ini secara budaya, secara agak kesukuan itu agak berbeda nih. Yang utara agak banyak Madura gitu kan, mulai Biting ke utara ini. Kalau sudah budaya Madura banyak. Kalau yang agak ke selatan, Lumajang kota ke selatan itu agak katanya orang sini Jawa nih. Adakah waktu penyerangan Lumajang itu berpengaruh terhadap ada dulu genosida dan sebagainya? Ya di Lumajang ini terjadi formasi demografi yang berubah-ubah. Ya. Sebagai dua pengaruh penting yang mempengaruhi perubahan struktur demografi di Lumajang. Yang pertama itu karena perang, konflik. Ya. Kita tahu zaman Hindu-Buddha Majapahit di daerah konflik. Memang daerah-daerah peperangan, konflik sehingga banyak penduduk tentu saja mati, dan perang tidak hanya orang mati bukan hanya karena perang, tapi perang juga menyebabkan pandemi, penyakit, wabah. Zaman dulu. Ya. Setelah perang itu pandemi. Biasanya kalau orang mati tergeletak begitu saja kan, mayatnya bisa menjadi sumber penyakit. Baru dengar. Seperti di daerah Blambangan itu. Terus itu menyebabkan wabah yang menelan banyak korban juga. Ya itu terus berlangsung terus, sehingga tidak heran kalau di wilayah ini penduduknya jarang, tidak terlalu banyak. Nah, kemudian ketika dibentuk kabupaten itu atau sebelum itu ketika perkebunan kolonial itu mulai dibolehkan tumbuh di daerah sini, mulai dari Jatiroto, kemudian Sukoto, nanti Kucialit, mana itu namanya, dan juga pembuatan rel kereta api di Lumajang ya, melewati Lumajang sampai Jember dan sebagainya. Sampai ke Pasirian dulu. Itu ke pedalaman. Nah, itu kan membutuhkan buruh. Membutuhkan tenaga kerja untuk mengerjakan proyek-proyek kolonial itu. Membangun rel kereta api itu dibutuhkan, ada yang membelah tebing, ada yang menguruk jurang, ada yang kayak jalan tol membuat pengerasan karena tanahnya lembek dan sebagainya. Itu tidak cukup dengan penduduk setempat. Asli, Jadi banyak didatangkan buruh-buruh dari Jawa, dari Yogyakarta, sekitar Blitar, Kediri, itu untuk datang di wilayah Lumajang ini.
Kalau dan dugaan juga orang-orang Madura yang bekerja di perkebunan. Sehingga formasi penduduk yang sekarang ini, Lumajang yang sekarang ini, yang multi etnik ya sekarang, itu saya kira formasinya mulai terbentuk pada abad 19 itu. ya, yang multi etnik. Yang multi etnik. Ya sebelumnya sudah multi etnik tapi tidak semulti, tidak sebanyak sekarang, dan Kalau itu formasi yang cukup ya bisa dibilang baru.